Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Abdullah bin Ubay fitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Suatu hari, rombongan kaum muslim kembali dari Bani Mustalik. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk membawa dua istrinya ketika pergi berperang dengan cara diundi. Saat itu, undian jatuh kepada Ummu Salamah radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu an. Malam pun tiba, rombongan pun berhenti di suatu tempat untuk beristirahat sebentar. Aisyah radhiyallahu an keluar dari haudai kelambu yang dipasang di atas unta untuk buang hajat. Setelah itu, Aisyah radhiyallahu an kembali ke rombongan kaum muslimin lagi. Namun, ia menyadari kalung yang ia pakai tidak ada. Jadi ia kembali ke tempat sebelumnya untuk mencarinya. Setelah menemukan kalung itu, Aisyah radhiyallahu an pun kembali menuju untanya, namun ia tak mendapati siapapun di sana karena rombongannya telah meninggalkannya. Mereka tidak merasa bahwa ada orang yang masih tertinggal. Aisyah radhiyallahu an pun berinisiatif untuk menunggu di tempat karena hari sudah malam dan ia tak tahu daerah tersebut. Ia berharap ada yang menyadari ketidakhadirannya. Ia pun tertidur di tempat itu karena kelelahan. Tak lama, Safwan bin Mu'attal pun menemukan Aisyah radhiyallahu an tertidur di tempat itu. Ia pun bergegas membangunkannya dan melanjutkan perjalanan dengan Aisyah radhiyallahu an yang menunggangi unta sedangkan dia menjadi pemandunya. Akhirnya, sebelum matahari terbit, keduanya bisa menyusul rombongan muslim. Namun, kehadiran keduanya malah menjadi bahan fitnah oleh orang-orang munafik. Benar, orang yang pertama kali menyebar fitnah adalah Abdullah bin Ubay. Ia berkata, "Demi Allah, tentu ia Aisyah radhiyallahu an tidak selamat darinya, Safwan, dan ia, Safwan, tentu tidak akan selamat darinya Aisyah juga. Perempuan nabimu bermalam dengan seorang laki-laki sampai pagi hari." Orang-orang pun mulai percaya dengan perkataan Abdullah bin Ubay. Ia menambahkan pertanyaan-pertanyaan menggiring seperti, mengapa Aisyah pulang terlambat dan datang bersama dengan Safwan, pemuda yang cakap serta dipercayai Muhammad. Kepercayaan Nabi Muhammad SAW akhirnya ikut goyah. Beliau pun menyelidiki kasus ini dan bertanya langsung kepada Aisyah radhiyallahu an tentang kebenarannya. Tentu saja Aisyah radhiyallahu an adalah perempuan yang salihah dan suci. Ia tidak mungkin berbuat menyimpang kepada pemuda lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan semuanya. Ayat itu berbunyi, "Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula." Quran Surat An-Nur ayat 11. Nabi Muhammad SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay karena walaupun ia seorang muslim, namun dirinya adalah muslim yang munafik. Artinya, hukumannya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.